Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Teman-teman, di video kali ini aku mau nyeritain sebuah kisah kejadian yang tragis lagi. Tapi kisah ini terjadi di 2020, pertengahan 2020, jadi beberapa bulan yang lalu. Kisah ini menceritakan kejadian tragis yang menimpa CEO Gokada, yaitu seperti perusahaan ojek online gitu, yang bernama Fahim Saleh. Dia ini masih muda banget, dimana Fahim Saleh ini ditemukan dalam keadaan tubuh yang sudah terpotong-potong di apartemen mewahnya sendiri yang ditemukan oleh adik kandungnya. Ternyata orang dibalik pembunuhan Fahim Saleh ini adalah orang kepercayaan Fahim Saleh sendiri, orang terdekat Fahim Saleh. Lalu gimana sih pembunuhan ini bisa berlaku sama Fahim Saleh? Langsung aja yuk kita masuk ke kisahnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. And then jangan lupa klik tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru, karena aku akan upload 2 video setiap minggunya. Jadi pastikan kalian klik tombol notifikasinya ya. The number you have dialed has been changed. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke kronologi ceritanya, kita sedikit mengenal dulu nih latar belakang siapa sih Fahim Saleh ini. Fahim Saleh ini lahir pada tanggal 12 Desember 1986. Dia ini merupakan keturunan Bangladesh yang dilahirkan di Arab dan dibesarkan di New York. Dan kemudian Fahim Saleh ini digambarkan sebagai anak yang sangat cerdas. Jadi pada saat dia sekolah SMA aja dia tuh udah mulai jualan online dan sudah mulai menghasilkan beberapa dolar sendiri. Sehingga dia mulai meluncurkan aplikasi bernama Gokada ini, ojek online ini. Selain itu Fahim Saleh ini juga pernah mempunyai bisnis yang dinamai Patau. Dan ini lumayan berkembang juga. Hingga akhirnya pada tahun 2020 ini kekayaan Fahim Saleh itu diperkirakan mencapai 150 juta US dollar. Dan juga apartemen tempat Fahim Saleh tinggal, yang kemudian Fahim Saleh ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan di apartemennya ini, dihargai sekitar 2,2 juta US dollar. Jadi Fahim Saleh ini tergolong sebagai seorang pemuda yang lumayan berhasil, lumayan sukses, lumayan kaya raya. Selain itu, Fahim Saleh ini digambarkan sebagai orang yang sangat hangat, orang yang sangat sayang dengan keluarganya. Fahim Saleh ini nge-treat keluarganya dengan sangat baik. Dia membelikan rumah mewah untuk orang tuanya, membelikan mobil mewah untuk ayahnya, dan juga dia sangat menyayangin adik dan juga kakaknya. Jadi sejauh ini Fahim Saleh ini bisa digambarkan sebagai seseorang yang sangat beruntung, kehidupannya sangat sempurna. Dia memiliki keluarga yang sangat harmonis, dia lumayan sukses di usianya yang sangat muda, dan dia juga memiliki pacar yang sangat cantik. Tapi nasib baik itu hanya sampai di pertengahan 2020, karena pada tanggal 14 Juli 2020 Fahim Saleh ini ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan tubuh yang sudah terpotong-potong dan juga bagian kepala serta beberapa bagian tubuhnya itu sudah tidak ditemukan di dalam apartemennya. Dan pemandangan mengenaskan ini pertama kali dilihat oleh adik kandung Fahim Saleh, di mana pada saat itu adiknya itu sengaja datang ke apartemen kakaknya ini untuk mengecek keberadaan kakaknya, karena selama 1 hari terakhir kakaknya ini tidak bisa dihubungin. Biasanya kakaknya ini selalu on telepon, tapi pada saat itu kakaknya ini beberapa saat tidak bisa dihubungin, sehingga adiknya ini khawatir dan mengecek keberadaan kakaknya di apartemen. Dan pada saat adiknya buka pintu apartemen, dia langsung disambut dengan pemandangan yang sangat mengenaskan ini, dimana dia melihat badan kakaknya sudah terpotong-potong serta bagian kepalanya ini sudah tidak ditemukan, dan akhirnya kemudian ditemukan di dalam sebuah bungkusan plastik di tempat pembuangan sampah di apartemennya ini. Sontak kejadian ini membuat warga gempar, dan kemudian kepolisian langsung mendalami kasus ini. Kepolisian langsung mengecek TKP, nggak ketinggalan juga ngecek CCTV. Dan ternyata pada saat detik-detik terakhir Fahim Saleh ini ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan ini, sebuah CCTV menangkap Fahim Saleh berada di dalam sebuah lift bersama seorang laki-laki menggunakan pakaian serba gelap, menggunakan sarung tangan dan menggunakan penutup wajah. Dan di sini Fahim Saleh tuh terlibat obrolan yang ringan gitu. Dia kelihatan sedang ngobrol sama si orang berbaju gelap ini. Kemudian CCTV yang lainnya menangkap mereka berdua itu berjalan di lorong menuju apartemen Fahim Saleh di lantai 7, di mana itu tempat Fahim Saleh tinggal.
Dan kemudian pada saat Fahim Saleh ini membuka pintu, jadi posisi Fahim Saleh itu di depan orang tersebut langsung menembak Fahim Saleh, dan pada saat itu Fahim Saleh itu langsung tersungkur jatuh. Dan kemudian orang tersebut langsung menyerang Fahim Saleh dengan cara menusuk-nusuk Fahim Saleh hingga Fahim Saleh ini kehilangan nyawanya. Dan semua kejadian ini terekam oleh CCTV, tapi CCTV-nya ini nggak disebarkan ke media guna menjaga privasi apartemen tersebut. Dan kejadian itu terekam CCTV pada pukul 1 tanggal 14 Juli 2020. Kemudian gak nunggu waktu lama, polisi langsung mendalami beberapa petunjuk-petunjuk yang lainnya, yang mana pada 14 Juli 2020 pada saat pagi hari ternyata terdapat transaksi dari kredit card Fahim Saleh ini. Padahal pada CCTV ini Fahim Saleh ini sudah diserang pada pukul 1 dini hari, tetapi pada paginya masih terdapat catatan transaksi. Setelah diselidikin, ternyata transaksi itu dilakukan oleh Haspil, salah satu orang kepercayaan Fahim Saleh, dan di sini tercatat si Haspil ini membeli sebuah gergaji listrik dan beberapa alat kebersihan lainnya. Hingga akhirnya 3 hari setelah penemuan jasad Fahim Saleh ini, Haspil ini langsung diamankan di sebuah apartemen bersama seorang perempuan, di mana sebenarnya pada saat penangkapan ini Haspil berusaha untuk melarikan diri, dan setelah didalemin motif pembunuhan ini didapatkan ternyata Haspil ini tega membunuh bosnya sendiri dikarenakan Haspil memiliki beberapa hutang yang lumayan banyak terhadap Fahim Saleh. Jadi kronologi ceritanya tuh seperti ini teman-teman. Beberapa bulan sebelum kejadian, Haspil ini ketahuan ngambil duit Fahim Saleh sebanyak 90.000 US dollar. Tapi di sini Fahim Saleh ini nggak melaporkan Haspil ke polisi, jadi Haspil tetap aja dibiarin bebas. Tapi dengan catatan Haspil tetap harus mengembalikan uang yang sudah dia curinya itu. Di sini Fahim Saleh lagi-lagi memberikan kelonggaran. Fahim Saleh ini bersedia menerima si Haspil itu nyicil berapapun angkanya. Yang penting uang itu tetap dikembalikan. Kurang baik apa coba Fahim Saleh ini? Udah baik banget ya, dia udah nggak ngelaporin si Haspil, dia mau tuh maafin si Haspil walaupun tetap harus bayar hutangnya, tapi si Fahim Saleh itu tetap terima aja walaupun si Haspilnya itu bayarin dengan cara dicicil. Tapi hal ini tidak membuat Haspil ini bersyukur hingga akhirnya Haspil memilih untuk menghabisi nyawa Fahim Saleh ini. Dan padahal ya teman-teman, selama Haspil bekerja dengan Fahim Saleh ini, Fahim Saleh tuh menggaji Haspil itu dengan gaji di atas rata-rata. Dan juga selama Haspil bekerja dengan si Fahim Saleh ini, Haspil juga berhasil melunasi beberapa hutang keluarganya. Tapi ternyata kebaikan Fahim Saleh ini nggak membuat si Haspil ini sadar diri. Haspil malah membalasnya dengan kejahatan yang sangat keji ini. Dan kemudian setelah si Haspil ini diamankan, persidangan masih terus dijalankan, tapi belum ada nih info terbarunya. Haspil ini dijatuhin hukuman berapa tahun. Dan juga teman-teman, sebenarnya masih banyak nih orang yang berspekulasi sebenarnya di balik pembunuhan Fahim Saleh ini nggak cuman Haspil sendiri. Orang-orang banyak yang percaya sebenarnya Haspil ini ada orang lain yang membantunya untuk mengeksekusi Fahim Saleh. Orang-orang juga percaya bahwasanya motif Haspil membunuh Fahim Saleh itu nggak cuman karena hutang 90.000 US dollar tadi, tapi ada motif-motif yang lainnya. Sejauh ini kepolisian masih terus mendalaminya. Karena apa? Secara Haspil ini sudah bekerja dengan Fahim Saleh dari usia 16 tahun hingga sekarang Haspil ini berusia 21 tahun pada saat dia membunuh Fahim Saleh ini. Sebenarnya cukup lama Haspil ini bekerja dengan Fahim Saleh. Lalu kenapa cuman gara-gara uang 90 US dollar Haspil ini tega menghabisi nyawa bosnya sendiri? Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan spekulasi orang-orang di luar sana kalau sebenarnya ada motif-motif yang lain di balik pembunuhan Fahim Saleh ini, atau mungkin ya udah emang karena si Haspil ini nggak mampu untuk melunasi hutang kepada Fahim Saleh sehingga Haspil memilih untuk menghabisi nyawa Fahim Saleh? Kalian share pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke teman-teman, gimana menurut kalian kasus tentang Fahim Saleh ini? Orang yang sangat baik, dia sudah memberikan kebaikannya ke semua orang yang ada di sekitarnya. Bahkan keluarga Fahim Saleh ini menggambarkan Fahim Saleh itu lebih dari apa yang kita baca di artikel-artikel. Fahim Saleh itu adalah orang yang sangat besar, orang yang sangat cerdas, orang yang sangat baik hati. Bahkan salah satu rekan Fahim Saleh mengatakan Fahim Saleh ini tidak akan meninggalkan orang yang sudah direkrutnya. Jadi setiap orang yang sudah direkrut, baik itu menjadi karyawan, menjadi partner, ataupun menjadi kolega, Fahim Saleh tidak akan membiarkan orang itu tertinggal sendirian. Tapi apa yang terjadi, Fahim Saleh harus menutup usianya dengan cara yang sangat tragis. Terima kasih teman-teman sudah nonton videoku sampai selesai. Kita doakan sama-sama semoga Fahim Saleh ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton
videoku sampai selesai. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan kisahnya, kalian klik like-nya dan jangan lupa juga di klik subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan kalian juga bisa nih request video apa sih yang seru buat aku bahas di video selanjutnya. Lalu untuk kritikan dan saran kalian bisa share di kolom komentar ataupun DM aku di Instagram di sini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.